J'aime pas beaucoup le sport, ça. C'est petit. Halo semua, selamat datang kembali di channel Potmovie. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat terus dan selalu banyak duit ya. Di video kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Hairdresser Husband yang rilis di tahun 1990. Dan film ini mengisahkan seorang pria yang sejak kecil imajinasi berewitannya udah sangat tinggi. Dan film ini ada di bioskop Kaca 21 ya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Tapi sebelum masuk ke alur filmnya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan alur film menarik lainnya. Oke, kalau begitu nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur filmnya. Let's go! Scene diawali dengan diperlihatkannya seorang bapak-bapak yang bernama Antoine yang sedang menceritakan kisah masa kecilnya yang suka datang ke tukang cukur saat dia masih berusia 12 tahun. Nah, ternyata tukang cukurnya itu adalah seorang mama-mama sehat yang bernama Siper. Nah, si Antoine ini pikirannya langsung ngeres ketika masuk ke salon. Dan dia bilang kalau dia udah bisa mencium wangi tubuhnya si mama Siper yang alpukatnya premium banget. Elle était déjà un délice. Opération silencieuse. Lalu si Antoine pun dikerimbat dulu sama si mama dan imajinasinya si Antoine pun semakin menggila karena dia merasa alpukatnya si mama itu lagi menempel di wajahnya. Dan rasanya si Antoine ingin memeluk si mama yang kancingnya sedikit kebuka sehingga bulatan alpukatnya yang mantap itu pun sangat terlihat dengan jelas. Si Antoine pun ditanya mau jadi apa jika nanti sudah dewasa oleh ayahnya. Dan dengan tiisnya, si Antoine pun menjawab kalau dia pengen nikah sama penata rambut yang alpukatnya gurih. Dan seketika si Antoine pun langsung dicabok sama si ayah karena masih kecil udah mikirin masalah pernikahan. Nah, gara-gara itu si Antoine pun semakin yakin kalau dia pasti bisa mendapatkan kenyalnya alpukat si mama. Dan singkat waktu, kita beralih dulu ke beberapa puluh tahun kemudian ketika si Antoine udah menjadi pria yang cukup berumur dan dia ternyata masih belum menikah karena dia hanya ingin menikahi wanita yang berprofesi sebagai penata rambut. Yang kebetulan dia lagi ada di salon dekat rumahnya dan di situ ada penata rambut wanita yang setelannya udah mama-mama juga ya. Dan wanita itu bernama Matilda. Nah, si Matilda ini sangat cantik dan juga gurih ya. Yang bikin si Antoine pun langsung pengen ngodok sekaligus murak si Matilda pada saat itu. Nah, jadi si Matilda ini pemilik salon yang baru karena sebelumnya salon itu dimiliki oleh seorang pria tua dan si pria tersebut langsung menyerahkan salonnya kepada si Matilda. Karena si pria itu percaya ya sama si Matilda. Dan singkat cerita, si Antoine pun mengajak si Matilda kenalan, namun si Matilda sama sekali tidak mau memberitahu namanya kepada si Antoine. Namun karena keinginan berewita yang sangat kuat, membuat si Antoine pun tidak putus asa dan dia pun langsung kembali ke salonnya si Matilda. Dan kali ini si Antoine pun beneran mau dicukur cepak pihit biar kayak Tintin. Nah, ketika dicukur sama si Matilda, si Antoine pun langsung berimajinasi lagi kalau si Matilda lagi nggak pakai BH. Dan si Matilda udah siap digerepe dan si Antoine pun merasa kalau si Matilda ini paling cocok menggantikan si Mama Siper yang mati karena terlalu banyak makan putaso. Sehingga terkena serangan jantung. Nah, kalau yang belum tahu putaso itu apa, yaitu singkatan dari pucuk tai sorangan ya. Kalau bahasa Indonesianya mah pucuk lo sendiri. Hehe, maaf jorok. Next. Nah, ketika cukur udah mau beres, si Antoine pun tanpa basa-basi langsung mengajak si Matilda untuk menikah. Yang udah jelas gak akan dijawab sama si Matilda karena belum apa-apa, belum gue juga kenal udah ngajakin nikah. Lalu di malam harinya si Antoine pun sadar kalau dia sangat terburu-buru menyatakan cintanya kepada si Matilda. Dan dia menatap ke arah kosannya si Matilda sambil berhayal kalau dia lagi ada di dalam kosan itu dan lagi bobo-boboan sama si Matilda tanpa sehelai busana pun. Lalu singkat waktu 3 minggu kemudian si Antoine pun kembali ke salon meskipun rambutnya masih pendek.
Dan kali ini dia berpikir positif kalau di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Alias dia masih bisa mendapatkan si Matilda ya. Lalu si Antoine pun langsung dikerimbat pakai sampo Lifebuoy Sachet 2008 biji ya. Sekaligus si Antoine juga mau dicukur cepak lagi sama si Matilda. Nah pas mau bayar, tiba-tiba keajaiban pun datang, yaitu si Matilda menanyakan lagi soal lamaran si Antoine yang kemarin. Dan itu seperti jackpot dapat Royal Plus di permainan poker ya, yang membuat si Antoine pun langsung senang mendengarnya. Nah setelah resmi pacaran, si Antoine pun minta DP dulu ke si Matilda dengan langsung ngodok ke dalam cungcatnya. Yang akhirnya mereka pun, 2 ronde kayaknya yang ini mah guys. Nah singkat cerita mereka pun sudah resmi menjadi suami istri dan pernikahan mereka pun diadakan dengan sederhana. Yang penting mah sah, salamet, dan yang paling penting hemat budget ya. Lalu mereka pun berdua berdansa dengan diiringi lagu Cici Paramida karena si Antoine itu suka musik-musik yang berirama Timur Tengah. Timur Tengah itu deket daerah Parongpong ya. Nah karena udah sah menjadi suami istri, si Antoine pun jadi rajin banget ngodok cungcatnya si Matilda meskipun lagi dikeribat. Termasuk kalau lagi salon lagi sepi, si Antoine pun sering berewita sama si Matilda dan si Matilda bilang kepada si Antoine untuk tidak akan pernah meninggalkannya jika suatu saat si Antoine bosan kepadanya. C'est que les jours où tu ne m'aimeras plus. Ce sera fini pour demain. Lalu singkat waktu ada pelanggan seorang mama-mama yang membawa anaknya. Nah si bocil ini nggak mau dicukur yang bikin si mama pun langsung pusing karena kelakuan anaknya. L'attacher sur le fauteuil, moi je tiens la tête et puis vous clic-clac. Namun si Antoine menenangkan bocil tersebut dengan bergoyang sambil nyetel lagu Ikke Nurjanah yang bikin si bocil pun terdiam dan langsung mau dicukur sama si Matilda. Dan ketika udah beres nyukurin si bocil itu, si Antoine pun langsung meneruskan jogetnya dan kali ini si Matilda langsung memeluk si Antoine dengan sangat erat. Dan si Matilda sambil bilang kalau dia lagi engas banget dan pengen dipeluk erat sama si Antoine sampai alpuketnya nggak bisa napas. Lalu kita beralih ke beberapa waktu kemudian ketika si Matilda sedang ngekeribat seorang pelanggan pria. Dan ketika si pria itu sedang membacakan puisi sambil dikeribat, tiba-tiba si Antoine pun ngodok cungcatnya si Matilda dari belakang. Yang bikin si Matilda pun engas banget hingga akhirnya dia pun bucat bersamaan dengan puisi pria itu selesai. Edan gitu ya bisa inisiatif gitu si Antoine. Stupide. Elle avait épuisé. Lalu di malam harinya, si Antoine dan si Matilda pun hepan bareng dengan mabuk Amer di Oplos Kuku Bima dan tak lupa suuk Garuda Gopean ya, plus sudut Garpit. Lalu mereka pun berdansa bersama hingga mereka pun ambruk. Singkat waktu, si Matilda pun kedatangan pelanggan yang sebelumnya suka menggoda dirinya dan suka ngintip di balik roknya. Waktu belum nikah ya. Dan si Antoine pun langsung menghitung jika sampai detik ke-20 pria tersebut belum meninggalkan salon, maka dia akan ngebabuk pria tersebut. Namun untungnya ketika detik ke-20 para pria itu udah pergi dari salon dan hari juga sudah mulai gelap karena sebentar lagi akan segera datang badai. Nah ketika badai datang, tiba-tiba si Matilda pun engas dan si Matilda langsung mengajak si Antoine untuk berewita 2 ronde. Yang akhirnya mereka pun Nah pas sudah beres lungse 2 ronde, si Matilda pun pergi dulu ke warung karena dia mau beli dulu kopi kapal api sama rokok Garbit setengah. Padahal hujan badai masih sangat kencang dan ternyata si Matilda langsung ngejebur ke sungai Cikapundung yang sedang meluap. Yang udah pasti dia pun langsung modar tikerelep, lalu si Antoine pun membaca surat yang si Matilda tulis sebelum dia bunuh diri. Dan di surat itu si Matilda bilang kalau dia sengaja bunuh diri di saat hatinya sedang bahagia. Dan selama hidupnya si Matilda belum ada pria yang bisa membuat dia sebahagia ini dan pria yang bisa bikin dia bahagia itu hanyalah si Antoine.
Nah, setelah kejadian itu membuat si Antoine pun sering ngahulang alias melamun karena dia ditinggalkan wanita yang sangat dia cintai dan yang udah pasti dia kehilangan partner buat berewita ya. Namun tak butuh waktu lama bagi si Antoine untuk bisa move on dari kehilangannya si Matilda karena dia selalu menghibur diri dengan joget pakai lagu Evita Mala. Dan film Hairdresser Husband 1990 pun berakhir. Oke, segitu dulu alur cerita film Hairdresser Husband 1990 kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mohon maaf atas kekurangannya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen jika filmnya ingin kita review. Nah, pesan dari film ini adalah jangan pernah putus asa dalam mengejar sesuatu ya. Harus kayak si Antoine yang punya keyakinan tinggi yang akhirnya dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, segitu dulu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya.